Pernahkah kamu tinggal di tempat yang sunyi? Lalu di tengah malam, terdengar suara dari kamar sebelah. Padahal kamu tahu, kamar itu kosong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, malam ini saya akan membawakan sebuah kisah nyata yang dialami Rudy, seorang mahasiswa yang baru pindah ke sebuah rumah kos tua dekat kampusnya. Rumah kos itu besar, bercat putih kusam, dengan lorong panjang yang dingin dan lampu redup berwarna kekuningan. Di kiri kanannya berjajar 10 kamar, tapi hanya 3 kamar yang berpenghuni. Sisanya kosong, termasuk kamar tepat di sebelah kamar Rudy. Hari pertama, Rudy tidak terlalu memperhatikan. Ia menempati kamar paling ujung dekat dapur belakang. Lorong menuju kamarnya agak menyeramkan, apalagi malam hari. Namun ia berpikir, namanya juga rumah tua, wajar kalau agak gelap. Malam pertama, sekitar pukul 1 dini hari, Rudy sedang belajar di meja kecil dekat jendela. Hening, hanya suara jam dinding yang berdetak. Tiba-tiba, geret-geret. Suara seperti kursi yang digeser terdengar dari kamar sebelah. Rudy terdiam, keningnya berkerut. Padahal ia tahu betul kamar itu kosong, bahkan kuncinya masih tergantung di papan depan rumah kos. Ah, mungkin suara dari luar, pikirnya, mencoba mengabaikan. Tapi tak lama, suara itu berubah menjadi langkah kaki. Mondar-mandir, lambat, berat, lalu berhenti tepat di dekat dinding yang menempel dengan kamarnya. Rudy mengetuk pelan dinding itu. Halo, ada orang? Tidak ada jawaban. Hening, ia menarik napas panjang dan kembali membaca buku. Namun beberapa menit kemudian, suara lain terdengar. Suara seperti orang tertawa, lirih, menahan napas. Tapi tawa itu terdengar aneh, serak, dan seolah berasal dari dalam perut. Rudy langsung merinding. Ia memutuskan mematikan lampu dan mencoba tidur, walau matanya sulit terpejam. Malam kedua, suara itu kembali. Kali ini, disertai bunyi ketukan, tok, 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 3 kali, teratur. Rudy bangkit. Ia tidak mau hanya diam. Dengan hati-hati, ia membuka pintu kamarnya. Lorong terasa lebih gelap dari biasanya. Lampu lorong yang tadinya redup, kini berkedip pelan, seperti hampir padam. Dengan langkah ragu, ia berjalan ke kamar sebelah dan mengetuk pintunya. Permisi, siapa di dalam? Tidak ada jawaban, hanya keheningan dan hawa dingin yang keluar dari celah pintu. Rudy menelan ludah. Perlahan ia memutar gagang pintu. Pintu itu berdecit terbuka. Kosong, tidak ada meja, kursi, bahkan kasur. Hanya ruangan dengan lantai retak, tembok yang mengelupas, dan bau anyir yang samar, bau seperti besi yang berkarat. Rudy buru-buru menutup pintu dan kembali ke kamarnya. Keesokan paginya, saat bertemu ibu kos di dapur, ia memberanikan diri bertanya. Bu, kamar sebelah saya itu, kenapa kosong terus? Ibu kos yang sedang menyeduh teh terdiam sejenak. Matanya menatap jauh, lalu menjawab pelan. Dulu ada yang menempati, mahasiswa juga, tapi ditemukan meninggal di dalam. Sejak itu, kalau malam, sering ada suara-suara. Banyak yang pindah karena tidak betah. Rudy hanya terdiam, dadanya terasa berat. Malam berikutnya, ia memberanikan diri membaca doa sebelum tidur. Bismillah, auzubillahi minasyaitonir rajim. Malam itu memang lebih tenang. Namun, tepat saat ia mulai terlelap, dari kamar sebelah terdengar suara berbisik pelan sekali. Kok sekarang baca doa? Teman-teman, dalam Islam, kita diajarkan untuk membaca doa setiap masuk rumah atau ruangan, termasuk kamar kos. Rasulullah bersabda bahwa rumah yang dibacakan zikir dan doa akan dijauhi oleh setan, sedangkan rumah yang tidak dibacakan zikir akan menjadi tempat tinggal mereka. Kalau kalian pernah mengalami kejadian aneh di rumah kos atau kontrakan, tulis ceritanya di komentar. Jangan lupa like dan share, agar lebih banyak yang sadar bahwa doa adalah perlindungan terbaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.